Hai, selamat datang kembali di channel ini Living Together. Nah, masih bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan mencoba melakukan demonstrasi bagaimana cara blockchain dan teknologi kriptografi itu bekerja. Nah, ngomong-ngomong saat ini saya sedang berada di sebuah website yang dibuat oleh Andes Brown. Ini adalah sebuah website untuk menyajikan bagaimana cara teknologi blockchain dan kriptografi itu bekerja secara lebih visual dan mudah dipahami. Nah, langsung saja kita mulai di sini. Nah, bisa teman-teman lihat di layar terdapat dua bagian ya di sini terdapat data dan hash. Namun sebelum saya melakukan vertikal ke dalamnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SHA-256 hash, data, dan juga apa itu hash. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang baru saja masuk ke dalam dunia blockchain dan kriptografi mungkin masih asing, masih awam dengan apa itu SHA-256 hash, apa itu data dan juga hash. Namun sebagian teman-teman mungkin yang sudah mengenal teknologi blockchain, contohnya Bitcoin mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kata SHA-256 hash ini. Nah, jadi singkat sebatas informasi ya teman-teman, SHA-256 ini merupakan singkatan dari Secure Hash Algorithm 256 bit, sebuah algoritma kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan hash atau representasi unik dari data input. Nah, algoritma ini merupakan bagian dari keluarga SHA-2 ya versi awal sebelumnya yang dirancang oleh National Security Agency atau NSA di Amerika Serikat. Nah, jadi, kalau bisa kita ibaratkan di sini adalah, data ini adalah input sedangkan hash ini adalah output-nya. Nah lalu, apa itu hash? Nah, jadi, singkatnya hash itu adalah, hasil dari proses hashing, yaitu sebuah fungsi matematika yang mengubah data input, di sini data input dengan ukuran berapapun menjadi output dengan ukuran tetap. Nah, proses hashing ini, seringkali digunakan untuk menciptakan representasi unik dari data yang, kita sering sebut sebagai hash value atau hash code. Nah, fungsi hash ini, tentu sangat penting dalam dunia komputer, keamanan digital, dan tentunya juga blockchain. Oke, kita coba masukkan sebuah input ya di bagian data sini teman-teman. Kalau kita masukkan sebuah input, contohnya Malik 123. Nah, otomatis hash akan langsung berubah ya teman-teman menjadi C91E. Nah, kalau kita hapus lagi, nah maka hash juga akan berubah lagi. Kalau kita masukkan lagi Malik 123 misalnya, nah maka hash akan tetap menghasilkan output yang sama yaitu C91E. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Nah, teman-teman juga harus tahu bahwasanya sifat atau karakter daripada hash 156 itu adalah bersifat deterministik ya teman-teman. Jadi artinya input yang sama akan selalu menghasilkan hash yang sama. Yang penting inputnya adalah sama. Maka akan selalu menghasilkan hash yang sama atau output yang sama. Berapa kali pun teman-teman mencobanya akan tetap menghasilkan hash yang sama. Bahkan ketika tidak ada data sama sekali, hash tetap akan menghasilkan output yang sama. Nah, tidak peduli seberapa banyak data yang ingin teman-teman buat di dalamnya, maka kalau bisa teman-teman lihat, hash tidak akan berubah, banyaknya hash tidak akan berubah. Tidak lebih panjang ataupun tidak lebih pendek. Nah, ini karena sifat dari SHA-256 hash itu sendiri, yaitu SHA-256 hash itu akan selalu menghasilkan hash dengan 256 bit atau 64 karakter dalam format heksadesimal. Nah, jadi hash akan selalu menghasilkan jumlah karakter sebanyak 64 dalam format heksadesimal. Tidak peduli seberapa banyak pun data yang teman-teman masukkan ke dalam hash tersebut. Oke, kita lanjut saja teman-teman, ke bagian blok. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, terdapat 5 ya, 5 bagian, dalam blok, yaitu ada blok, nonce, data, hash, dan mine. Nah, sebelum itu, saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman, mengenai apa itu blok, nonce, dan juga mine, oke. Nah, jadi, apa itu blok? Dalam konteks blockchain, blok itu adalah
unit data yang menyimpan informasi tertentu. Nah, blok-blok ini nantinya akan, dihubungkan secara berurutan sehingga membentuk, rantai yang sering kita sebut sebagai blockchain atau rantai blok. Nah, lalu apa itu nonce? Nonce sendiri, dalam teknologi blockchain, itu artinya adalah, bisa diartikan sebagai angka acak atau nilai arbiter yang digunakan selama proses mining dalam algoritma proof of work untuk membantu menciptakan hash block yang valid. Nah, tentu nodes ini sangat erat kaitannya dengan teknologi blockchain yang kita kenal seperti Bitcoin karena, nodes sendiri digunakan sebagai, nilai arbiter, yang digunakan untuk untuk mencari nilai hash yang tepat ya teman-teman. Nah, lalu, apa itu mine? Nah, seperti artinya teman-teman, mine itu yang artinya penambangan. Nah, dalam konteks SHA-256 hash juga merujuk pada, proses penambangan yang terjadi di dalam sistem proof of work. Jadi gunanya mine ini, singkatnya adalah untuk, melakukan penambangan atau pencarian hash yang tepat, melalui bisa kita katakan sebagai mekanisme brute force. Mungkin teman-teman yang sudah mengenal, dunia cyber security atau password cracking mungkin, sudah tidak asing dengan namanya brute force, yaitu metode pencarian atau penyelesaian masalah yang, mencoba semua kemungkinan solusi secara sistematis hingga menemukan jawaban yang benar. Nah, jadi fungsi dari MAN itu adalah seperti itu, mencoba semua kemungkinan, di mana hash yang benar itu ada. Sebagai contoh, kita contoh ya teman-teman, misalnya kita coba masukkan data Malik 123. Nah, bisa teman-teman lihat background daripada layar ini berubah menjadi merah yang artinya blok menjadi tidak valid. Karena kebetulan ketentuan daripada hash yang hash SHA-256 yang dibuat oleh Anders Brown ini adalah hash yang diawali dengan angka 0 sebanyak 4 kali di awal. Maka lain dari hash yang memiliki angka 0 sebanyak 4 kali di awal, maka blok menjadi tidak valid. Maka dari itu, eee, untuk mencari hash yang valid, kita harus mengubah nonce satu per satu. Nah, ini ada 01 di awal, tapi kita harus mencari 4 angka 0 di awal. Kita akan coba terus 5, 6, 7. Kalau begini kan, memakan waktu ya teman-teman. Nah, itulah fungsi daripada mind, yaitu mind berfungsi sebagai alat untuk melakukan komputasi mencari kemungkinan di mana di node berapa hash dengan ketentuan 4 angka 0 di awal itu berada. Nah, kalau saya melakukan mind, nah, maka di node 31.541 kita baru ketemu hash dengan eee, 0 angka 0 sebanyak 4 kali di awal. Kalau kita misalnya, mmm, misal kita ubah lagi, ini kita kosongkan, nah maka akan kembali ke awal ke 72.608 blok. Di sini adalah, tanpa data, tidak ada data dalam input dan ketemu di nonce 72.608. Kalau kita ganti lagi Malik 123, maka akan tetap bernilai sama di nonce 31.541. Kalau kita hapus 31.541 kita tulis, nah maka menjadi blok yang valid. Nah, ini adalah fungsi dari mind, yaitu melakukan komputasi, melakukan pencarian semua kemungkinan di mana hoax yang valid itu berada. Oke, kita lanjut ke bagian blockchain, teman-teman. Oke, ini adalah bagian daripada blockchain ya, teman-teman, di mana, blok yang tadi, dirantaikan menjadi, yang kita sebut sebagai blockchain atau rantai blok. Bisa teman-teman lihat di sini, ada blok nomor 1, nomor 2, blok 3, blok 4, dan blok 5. Sini ada 5 blok ya, teman-teman. Nah, sama seperti tadi, seperti teman-teman lihat di layar terdapat bagian blok, nonce, data, tapi di sini ada bagian previous, teman-teman. Previous atau sebelumnya, hash. Nah, kalau teman-teman tahu mengenai cara kerja teknologi blockchain, teknologi blockchain itu bekerja dengan cara menyambungkan, hash sebelumnya untuk menghasilkan hash baru. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di layar,
hash dari blok kelima ini, yang dimulai dengan, angka 4 angka 0 sebanyak 4 kali di awal ini, E4B, menghasilkan HE4B. Nah, previously-nya adalah AE8. Nah, AE8 ini adalah hash yang dihasilkan daripada blok keempat, yaitu, eee, hash AE8. Begitu juga dengan hash ketiga, hash keempat previously-nya sebelumnya adalah B90. Nah, di blok ketiga itu ada, B90 itu adalah hasil daripada hash yang diciptakan. Nah, begitupun seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan, kenapa, teknologi blockchain itu sangat aman karena, jika misalnya saya mengubah, satu data saja, misalkan huruf, sembarang saya Q, nah, maka, perubahan akan langsung dapat terdeteksi bahwasanya blok tidak valid karena terdapat perubahan data. Di sini hash menjadi DC43B4. Nah, maka untuk menjadikan blok menjadi valid lagi, maka saya harus melakukan mine atau komputasi. Nah, mmm, hash dengan angka, 0 sampai 4 kali di awal itu, terdapat di 0, 10, 108.127 dengan data Q. Oke, kita balikkan saja ya teman-teman. Oke, balik ke awal menjadi 56.265. Nah, apa jadinya seandainya jika saya berniat jahat untuk mengubah sebuah data, yang berada di tengah-tengah blok, misal saya berubah data huruf sembarang oke. Nah, maka yang terjadi adalah blok sebelumnya akan tetap terverifikasi dan valid, tetapi blok saya mengubah data di blok ketiga, maka blok di depan saya, blok keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu akan menjadi tidak valid, teman-teman. Kenapa? Hal ini karena hash sebelumnya yang digunakan untuk menciptakan hash daripada blok 4, 5, dan 6, dan seterusnya akan berubah. Jadi otomatis hasil daripada blok 4, 5, 6, dan seterusnya juga akan berubah. Maka jika saya, berniat jahat untuk melakukan perubahan data di tengah-tengah blok, maka satu-satunya cara saya untuk melakukan perubahan data dan menjadikan rantai blok saya menjadi rantai blok yang dipakai oleh semua node di seluruh dunia, maka saya harus melakukan komputasi dengan cara cepat dan menjadi jaringan yang terpanjang sehingga menjadikan rantai saya menjadi rantai acuan yang dipakai oleh semua node yang ada di seluruh dunia. Tapi komputasi yang diperlukan tentu sangat besar dan ini sangat-sangat mustahil teman-teman. Karena, saya sendiri juga tidak menguasai, kalau dalam teknologi Bitcoin itu, kita harus menguasai lebih dari 51% node yang ada di seluruh penjuru dunia untuk melakukan, perubahan tersebut dan menjadi rantai terpanjang sehingga kita menjadi acuan daripada rantai-rantai node yang ada di seluruh penjuru dunia. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut di bagian distributed. Oke? Saya kembalikan lagi seperti semula ya teman-teman. Saya kosongkan semua datanya dan saya main ulang. Oke, menjadi apa ya teman-teman? Oke, masuk ke bagian distributed ya teman-teman. Oke, ini adalah bagian daripada, distributed ya teman-teman. Nah, jadi, seperti teman-teman lihat di layar, sama ya teman-teman, ada, bagian block, nonce, data, previous, hash, dan mine. Nih, tapi di sini ada tambahannya teman-teman. Di sini ada ada tertulis peer E, peer B, peer C. Oke teman-teman. Nah, lalu, apa sih maksud dari peer ini? Nah, jadi singkatnya tuh ya teman-teman, peer itu dalam teknologi blockchain merujuk pada node atau entitas yang terhubung dalam jaringan blockchain, teman-teman. Jadi, peer ini bisa berupa komputer, server, atau ya perangkat perangkat lain yang berfungsi untuk memvalidasi transaksi dan menyimpan salinan data dari blockchain, nah itu ya teman-teman. Nah, jadi bisa kita ibaratkan, peer ini sebagai node atau jaringan komputer yang memiliki salinan daripada, blockchain itu sendiri ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya, setiap node memiliki hash terakhir yang sama ya teman-teman di sini.
I4B, di sini juga I4B, di sini juga I4B. Nah, sama ya teman-teman. Nah, bagaimana misalnya jika saya berniat jahat melakukan perubahan sedikit data, misal saya lakukan perubahan data di blok ke-5, misal saya tulis nama saya Malik, misal saya tulis nama Malik, nah maka hash juga akan berubah di node yang node A. Node A akan berubah namanya dan saya coba melakukan mine lagi, remind, mencoba melakukan komputasi ulang, misalnya teman-teman. Nah, maka hash dengan ketentuan akan tercipta di nonce 345.055. Saya ulang, saya coba hapus lagi kembali dan saya buat normal dengan tidak ada data. Nah, ketika tadi saya membuat perubahan pada blok terakhir blok 5, nah blok sebelumnya tidak akan terkena dampak atau akan tetap menjadi valid karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan blok yang kelima. Kecuali jika saya melakukan perubahan di tengah-tengah blok, misal saya melakukan perubahan di blok ketiga, misal saya tulis nama saya Malik, misal ya. Nah, maka blok di depannya akan menjadi merah dan ya seperti yang saya katakan tadi blok sebelumnya tidak akan terkena dampak. Nah, ketika saya membuat perubahan data di tengah-tengah blok dan tentunya jaringan daripada peer B dan peer C tentunya akan menyadari bahwasanya ada yang salah dengan peer A atau node A, ya. Maka, satu-satunya cara bagi saya untuk menjadikan jaringan saya menjadi acuan daripada node-node yang ada di seluruh dunia adalah dengan melakukan komputasi secepat-cepatnya. Dengan menjaga kecepatan daripada mining saya dan menjadikan node saya, node yang percaya dengan blok saya itu menjadi lebih dari 50% atau dalam teknologi Bitcoin, blockchain Bitcoin itu kita sering katakan sebagai 51% attack atau serangan 51%. Nah, konsekuensinya jika saya tidak bisa melakukannya, ada beberapa konsekuensi ya teman-teman. Misal saya tidak bisa melakukannya, tentu tidak bisa melakukannya karena komputasi yang dibutuhkan untuk melakukan mining ulang daripada blockchain itu sangat besar teman-teman. Terutama blockchain Bitcoin itu sangat besar. Sedangkan blok yang tercipta itu hanya sekitar 10 menit terjadi. Setiap blok itu tercipta kurang lebih 10 menit terjadi. Nah, tentu itu akan membutuhkan biaya komputasi yang luar biasa besar dan konsekuensi kedua adalah ya node saya ini akan dikeluarkan dari jaringan dan tidak diakui. Kalau tidak saya akan melakukan akan tercipta fork di sini hard fork karena eee, hash terakhir saya sudah tidak sama lagi dengan apa yang ada di node-node lainnya. Di sini E4B sedangkan saya sudah tidak E4B, 4F2 dan di sini hashnya E4B. Maka mau tidak mau kalau saya tidak mau dikeluarkan jaringan maka saya harus melakukan fork dan menciptakan jaringan baru. Ya bisa dikatakan saya keluar juga dari jaringan, tapi saya melakukan hard fork dengan membuat riwayat transaksi jaringan blockchain baru. Ini tentu menjadi sebuah keuntungan atau keunggulan dari teknologi blockchain yaitu bersifat tahan kerusakan karena setiap perubahan sekecil apapun akan selalu terdeteksi oleh node lain, oleh pengguna lain di seluruh penjuru dunia. Jadi semua orang bisa melihat bahwasanya ada kecurangan di dalamnya. Jadi bukan hanya sulit untuk mengubah blok yang sudah tercipta, tetapi juga tahan terhadap kerusakan. Oke, kita lanjut saja teman-teman di bagian penjabaran lebih lanjut di bagian tokens. Oke, jadi ini bagian di menu tokens ya teman-teman. Di sini penjabaran lebih dalam di sini bagaimana transaksi itu bisa dilakukan bisa teman-teman lihat di sini dolar ya teman-teman. Bagaimana transaksi keuangan. Sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Ini hanya penjabaran lebih mendetail bagaimana balance atau nilai uang yang teman-teman miliki itu bisa ditransaksikan. Nah, sebagai contoh misal, ya sama seperti tadi kalaupun saya mengubah hanya,
angka nol saya kurangi saja satu, walaupun di belakang koma, itu akan tetap tercipta perubahan yang sangat besar. Nah, blok-blok akan blok-blok di depannya akan menjadi tidak valid dan mau tidak mau harus melakukan komputasi ulang dan tentu ini akan memakan biaya yang sangat besar. Tapi di sini kekurangannya adalah, kita tidak tahu sama sekali ya teman-teman, misalnya, eee, misal sebagai contoh Dennis Dennis Lovett, dari Dennis Lovett $14,12 ke Edmund Lovett. Tapi kita tidak tahu apakah Dennis Lovett ini memiliki balance atau uang segitu, lebih dari $14,12 atau tidak. Nah, maka, coba saya lanjut ke Coinbase ya teman-teman, bagian Coinbase. Oke, nah di bagian Coinbase ini, Coinbase Transaction, bisa teman-teman lihat, bahwasannya di sini Coinbase mengeluarkan $100 unders. Nah, di bagian sini, blok kedua, Coinbase melakukan $100 ke unders dan, unders melakukan transaksi ke Sophia sebanyak $10, unders melakukan transaksi dulu ke $20, unders melakukan ya, begitulah teman-teman. Walaupun perubahan kecil sekecil pun, sebagai contoh saya coba lakukan perubahan di blok nomor satu ya teman-teman. Nah, maka blok-blok di depannya akan menjadi tidak valid. Ini sangat-sangat pasti disadari perubahannya, karena inilah sifat daripada teknologi blockchain itu sendiri teman-teman. Karena setiap blok itu dihubungkan dari rantai sebelumnya, maka jika terjadi perubahan sekecil apapun datanya di sebuah blok, maka blok di depannya akan mendeteksi bahwasanya terjadi perubahan karena hash-nya juga akan berubah teman-teman. Sebagai contoh, kita coba lagi. Nah, hash-nya akan berubah menjadi C98. C98 kan digunakan oleh blok nomor 2 untuk melakukan pencarian hash di blok 2. Dan tentu hasilnya juga akan berbeda. Maka inilah keuntungan daripada teknologi blockchain dan kriptografi teman-teman. Nah, tapi kita akan bahas mengenai lebih dalam lagi ya teman-teman nanti mengenai teknologi blockchain kriptografi di part kedua. Nah, semoga ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana teknologi blockchain dan kriptografi itu bekerja. Jika ada yang kurang silahkan bisa teman-teman tambahkan di komen. Kita diskusi di sana, kita belajar bersama. Kalau teman-teman suka jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Bagikan ke teman-teman, keluarga, siapapun yang ingin belajar bersama mengenai teknologi ini. Kita bisa belajar bersama-sama, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih.